Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-mustafa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini, karena kita senantiasa berharap kepada Allah agar Allah senantiasa menurunkan rahmatnya di setiap keadaan, terutama di majelis ilmu. Pintu terbesar rahmat Allah turun ada pada majelis ilmu, karena majelis ilmu dikatakan majelis ilmu majelis yang menjadi pintu-pintu kebaikan amal soleh yang lain. Seorang hamba termotivasi untuk memperbaiki ibadah didapatkan di majelis ilmu. Seorang hamba termotivasi untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah, ia dapatkan di majelis ilmu. Begitulah Nabi menamakan majelis ilmu sebagai taman di antara taman-taman surga. Sebagaimana Nabi menyatakan bahwa majelis ilmu Nabi namakan dengan taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghantarkan niat kita, amal kita dari waktu yang kita sisihkan untuk hadir di majelis ilmu menjadi penghantar masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Di pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada poin terakhir dari upaya untuk mendapatkan ridho Allah, yaitu kemarin al-i'tisamu bidinillah, berpegang teguh kepada agama Allah. Maka sebelum kita masuk pada pembahasan hak-hak para sahabat, sedikit menjelaskan tentang faedah seorang hamba dalam menggapai ridho Allah. Faedah thamaratun ridallahu 'anil 'abdi liridallahi ta'ala 'anil insan al-'adidu minats thamarat. Buah dari keridhaan seorang hamba, buah dari keridhaan Allah kepada seorang hamba itu banyak sekali. Di antaranya mungkin yang kita bahas di kesempatan malam hari ini, karena tidak akan kupas semuanya, hanya sebagian saja, selebihnya antum bisa memahami sendiri. Yang pertama, buah dari ridhonya Allah kepada seorang hamba adalah
khalasul insan min sakhatin nas, terbebasnya manusia dari murka manusia, terbebasnya manusia dari murka manusia. Lianna Allah indama yardha 'anil insan yurdin nasu an, karenanya Allah ketika meridhai manusia, karenanya Allah ketika meridhai seorang hamba, Allah jadikan si hamba itu ridho atau diterima di kalangan manusia. Jadi tujuan utamanya mencari ridho Allah, bukan ridho manusia. Ketika seorang hamba dalam hidupnya, dalam keimanan yang ia upayakan, amal soleh yang ia kerjakan sebagai tujuan untuk mencari ridho Allah, maka ridho manusia pasti akan ia dapatkan setelah dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kebalik, jangan utamanya cari ridho manusia, tak mungkin. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa ghayatun nasi la tudrak, ghayatun nasi la tudrak, keinginan manusia itu nggak akan bisa kita ikuti. Kenapa? Karena manusia itu memiliki keinginan yang berbeda-beda. Kalau target kita mencari ridho manusia, sampai mati pun manusia tidak pernah ridho kepada kita. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW dijelaskan, atau Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepada engkau wahai Rasul sampai engkau ngikutin mereka. Bahkan sekiranya Nabi Muhammad betul-betul mengikuti keinginan orang Yahudi dan Nasrani, apakah setelah itu orang Yahudi dan Nasrani akan ridho? Jawabannya tidak, pasti akan mencari-cari alasan lagi. Sama-sama Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah di ayat 120, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir," kata Allah. Ya, kata Allah maknanya bahwa di ayat ini, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara." Sekali-kali orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepadamu wahai Rasul sampai engkau betul-betul mengikuti mereka, mengikuti keinginan orang-orang ahlul kitab. Tetapi Allah menjelaskan, "Qul inna hudallahi huwal huda." Katakan wahai Rasul, sebenar-benar petunjuk itu petunjuk Allah. Petunjuk Allah lah itu sebenar-benar petunjuk. Artinya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itulah sebenar-benar petunjuk. Adapun yang ada pada orang-orang ahlul kitab dari Taurat dan Injil, mereka sudah mereka rubah. Adapun apa? Taurat dan Injil yang ada pada mereka sudah mereka rubah. Sebagaimana Allah menyebutkan tentang perbuatan orang-orang Yahudi, minalladzina hadu yuharrifunal kalima am mawadhi'i. Di antara kebiasaan perbuatan orang-orang Yahudi itu, kata Allah, mengubah isi kitab mereka, mengubah isi Taurat dan Injil. Kalaulah Taurat dan Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa telah mereka rubah, berarti kebenaran yang turun kepada mereka sudah tidak layak untuk diikuti. Karenanya Allah mengancam orang-orang ahlul kitab dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam." Dan orang-orang yang kafir, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, siapa? Dari kalangan ahlul kitab. Padahal mereka dinamakan ahlul kitab, turun kepada mereka kitab Taurat dan Injil, tetapi Allah kafirkan mereka disebabkan mereka telah mengubah isi Taurat dan Injil mereka. Kalaupun mereka menjelaskan Taurat dan Injil semata-mata untuk mengikuti hawa nafsu mereka, semata-mata untuk mengikuti keinginan mereka, bukan mereka mengikuti keinginan Allah, tapi mereka jadikan Taurat dan Injil untuk menguatkan nafsu mereka. Dan terbukti banyak kisah dari kalangan orang-orang Yahudi di zaman Nabi SAW yang mereka, satu contoh namanya kisahnya orang Yahudi yang mereka mencuri orang kaya di antara mereka. Mereka tahu yang ada pada Taurat dan Injil orang yang mencuri dengan potong tangan, tapi mereka mencarinya melalui Nabi SAW. Sekiranya di syariat Nabi Muhammad
ada yang lebih ringan. Tapi Nabi menjawab bahwasannya apa yang ada pada kalian dari syariat Taurat dan Injil, mereka berusaha apa? Menutupinya tersebut. Karena mereka tahu Nabi Muhammad adalah an-nabiyul ummi, Nabi Muhammad nabi yang ummi, nabi yang tidak bisa baca tulis. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam menghabarkan bahwa hukum yang ada pada Taurat dan Injil telah mereka tutupi dengan tangan mereka sendiri. Seolah-olah mereka membacakan dari apa? Taurat dan Injil, tetapi hakikatnya tidak demikian. Begitulah orang-orang Yahudi, beragamanya sesuai keinginan mereka, sesuai nafsu mereka, bukan sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun mengatakan di ayat ini, Qul inna hudallahi huwal huda, katakan sesungguhnya petunjuk Allah yang Allah turunkan kepada Muhammad Rasul berupa Al-Quran, itulah sebenar-benarnya petunjuk jika engkau berpegang teguh padanya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, jika engkau wahai Rasul mengikuti hawa nafsu keinginan orang-orang ahlul kitab, mimba dima ja'aka minal ilmi, wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah turun kepadamu petunjuk, setelah turun kepadamu Al-Quran, maka malaka minallahi min wali wal nasir, maka Allah tidak akan menolongmu, tidak akan melindungimu. Dan ini apa? Allah mengancam Nabi Muhammad. Jika Nabi Muhammad lebih mengikuti hawa nafsu orang-orang ahli kitab, Allah tidak akan menjaga dan menolong Nabi Muhammad SAW. Lihat, begitulah pentingnya berpegang teguh kepada petunjuk yang Allah turunkan. Makanya di sini bahwa poin yang pertama, seorang ketika mendapatkan ridha Allah, pasti Allah akan menjadikan dia ridha di kalangan manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang pun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tafarruqu qalbul mu'min lil ibadah ba'idan 'anil wasawisi wa tashtitat mimma yaj'aluhu safi dhihni fayaudu alaihi bil khushu'i fi ta'atihi wa yazidu intifaihi biha. Buah yang kedua dari seorang yang targetnya adalah mencari ridha Allah, tafarruq qalbul mu'min lil ibadah. Dia akan memiliki hati yang tujuan utamanya ibadah. Dia akan memiliki hati, akan dianugerahi hati oleh Allah, hati yang fokus beribadah kepada Allah. Itu buahnya. Seorang ketika target utamanya mencari ridha Allah, Allah akan anugerahi hatinya hati yang fokus dalam beribadah kepada Allah ketika hidup. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukankah Allah menjelaskan dalam ayat ini tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk apa? Ibadah. Maka seorang hamba yang target dalam hidupnya mencari ridha Allah, pasti Allah akan menjadikan hatinya digiring, dituntun untuk bisa fokus dalam beribadah, untuk bisa fokus dalam ibadah. Makanya ketika antum ngaji, datang ke pengajian, tujuannya mencari ilmu, tujuannya agar bisa berubudiyah kepada Allah, bukan mencari fitnah, maka Allah akan menghantarkan dirimu kepada yang diinginkan. Tapi kalau tujuannya datang ke pengajian cari fitnah, cari sesuatu yang intinya apa? Dibenci oleh manusia, mencari umpamanya apa? Ridho manusia, riya dan sebagainya, maka apa? Meskipun dia ngaji lama, maka tidak akan ada perubahan pada ibadahnya kepada Allah. Artinya apa? Meskipun ngaji 10 tahun, ya gitu-gitu aja, tidak akan ada perubahan. Tidak akan ada perubahan. Makanya lihat dalam hadis qudsi, di hadis qudsi Allah juga menyatakan, ya ibna Adam tafarrag li ibadati. Ya ibna Adam tafarrag li ibadati. Wahai anak Adam, fokuslah beribadah kepadaku. Amla'u qalbaka ghina wa amla'u yadaka rizqa.
Kata Allah dalam hadis kursi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarrag li ibadati, fokuslah beribadah kepadaku selama engkau hidup. Artinya jadikan target utamamu hidup itu ibadah, untuk kemudahan ibadah. Apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang di dunia ini fokus ibadah? Amla'u qalbaka ghina, kata Allah. Allah akan mengisi hatimu dengan ghina, dengan kekayaan. Artinya Allah jadikan hatinya hati yang qanaah terhadap apa? Terhadap dunia. Jadi orang yang fokus dalam beribadah kepada Allah, maka Allah jadikan hatinya hati yang kaya, yaitu hati yang qanaah. Apa itu qanaah? Hati yang qanaah adalah hati yang dia merasa cukup atas nikmat Allah yang sampai kepada dirinya, dan dia makin bersyukur, makin beribadah kepada Allah. Sudah. Makanya lihat, jika masing-masing kita sibuk dengan pribadinya, dalam artian sibuk dengan nikmat Allah yang sampai pada dirinya, dia tidak pernah hasad, tidak pernah iri, atau tidak pernah memusingkan nikmat Allah yang sampai pada orang lain, maka tidak akan capek terkena hasad, tidak akan capek. Berapa banyak orang terjatuh pada kesibukan melihat nikmat orang lain, padahal dirinya dapat nikmat, sehingga pada akhirnya dia tidak pernah merasakan nikmat, padahal nikmat Allah sampai pada dirinya. Kenapa? Karena ia menyibukkan nikmat Allah yang ada pada orang lain. Harusnya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia dimudahkan bekerja, dimudahkan mencari maisha, penghidupan, sudah berarti apa? Allah memudahkan engkau juga untuk fokus ibadah, sehingga tidak perlu memusingkan nikmat-nikmat Allah yang sampai pada orang lain. Karena ketika seorang hamba memusingkan nikmat Allah yang ada pada orang lain, ujung-ujungnya tidak akan ridho dari nikmat Allah yang sampai pada diri dia, tidak akan pernah bersyukur. Kalau dia tidak akan pernah bersyukur, maka mana mungkin Allah meridhoi dirinya? Wong dirinya saja diberi nikmat tidak pernah mensyukurinya. Tapi ketika seorang hamba tujuan utamanya mencari ridha Allah, ketika nikmat sampai pada dirinya, maka ia cukup dan ia merasa bersyukur. Sudah. Dan kita pernah menyampaikan kisah di zaman sahabat yang dia masih hidup di dunia, tapi Allah menjaminnya surga, Nabi menjaminnya surga. Dan ternyata sahabat ini apa? Orang yang hanya sibuk dengan dirinya. Sudah, sibuk dengan dirinya, bekerja, pulang, istirahat, sudah. Sampai-sampai dia mengatakan bahwa aku tidur, tidaklah aku tidur kecuali apa? Tidak ada satupun dalam benakku hasad kepada seorang mukmin pun. Subhanallah, Masya Allah. Tapi seringkali kebanyakan orang ketika tidur, di benaknya ia bawa sampai tidur benci si fulan, benci si fulan, lihat si fulan dapat ini, Masya Allah, terpikir sampai bangun kembali, gimana ya si fulan kok dapat mobil, dapat ini, padahal gitu kerjaan. Ia bawa sampai bangun kembali, maka mana mungkin dia bisa bersyukur, maka mana mungkin dia mendapatkan ridha Allah, karena dia menyibukkan apa? Nikmat Allah yang sampai pada orang lain. Lihat. Jadi seorang yang fokus ibadah, Allah menjanjikan dia apa? Dimudahkan dunianya. Jika kata Nabi, tafarrag li ibadati ya ibn Adam, tafarrag li ibadati amla'u qalbaka ghinan, wahai anak Adam, beribadahlah kepadaku, fokuslah beribadah kepadaku, aku janjikan hatimu hati yang qanaah, aku jadikan hatimu hati yang qanaah, dan amla'u yadaka rizqan, aku jadikan tanganmu penuh dengan rizkiku. Artinya orang yang fokus ibadah, Allah janji rizkinya dimudahkan, bukan disusahkan, dengan catatan dia qanaah. Karena yang qanaah, seorang yang hatinya qanaah menghantarkan untuk mensyukuri nikmat Allah. Berapapun nikmat yang sampai, ia bersyukur dan ia merasa orang yang paling bahagia. Tapi kalau selalu melirik nikmat yang ada pada orang lain, maka orang ini tidak qanaah. Apalagi sampai hasad, sudah dia akan binasa dengan hasadnya. Bahkan para mengatakan bahwa hasad itu seperti layaknya bara api yang memakan kayu. Dia akan binasa terlebih dahulu sebelum orang lain. Dia akan binasa terlebih dahulu sebelum orang lain. Makanya hakikatnya orang yang hasad itu apa? Orang yang telah membinasakan dirinya sendiri sebelum orang lain. Meskipun memang hasad itu bisa berakibat pada apa? Kebinasaan orang lain. Hasad itu diantaranya melahirkan ain. Apa ain?
bahaya mata. Berapa banyak orang terkena ain dari mana? Dari mata yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari mata-mata yang hasad. Mata yang apa? Selalu hasad dari nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Begitulah kata Allah, Allah menjanjikan orang yang fokus ibadah, Allah jadikan hatinya qanaah, Allah jadikan rezekinya dipermudah. Sebaliknya kata Allah, ya ibna Adam la tuba'idni, wahai anak Adam jangan sekali-kali kau menjauh dariku. Wahai anak Adam jangan sekali-kali kau meninggalkan dari beribadah kepadaku. Artinya yang sampai pernah kau meninggalkan ibadah, seberapapun sulit ekonomimu, jangan pernah apa? Meninggalkan ibadah. Karena ketika anda sulit ekonomi, kemudian anda menjauhinya, menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada kau akan makin diperburuk, kau akan makin dipersulit dan sulit untuk kembali. Nah, ini lebih parah lagi, sulit untuk kembali. Apa kata Allah, ya ibna Adam la tuba'idni, wahai anak Adam jangan sekali-kali kau menjauh dariku. Apa Allah menjanjikan kepada orang yang menjauhi Allah untuk tidak beribadah? Kata Allah, amla'u qalbaka faqran. Ketika engkau tidak beribadah kepadaku, kata Allah, aku jadikan hatimu hati yang fakir, hati yang rakus. Artinya apa? Dia tidak akan pernah merasa cukup atas nikmat Allah, meskipun Allah telah mengkayakannya. Meskipun mungkin penghasilannya sudah di atas rata-rata umumnya orang, tapi karena disebabkan dia tidak ibadah, Allah jadikan hatinya hati yang fakir, hati yang rakus. Lihat, adakah orang kafir yang qanaah? Gak ada. Meskipun miskin, dia tidak akan pernah qanaah. Kaya apalagi. Karena yang qanaah itu apa? Qanaah itu kata para ulama kanzun lil mu'min. Para ulama menyebutkan bahwa qanaah, hati yang qanaah itu adalah kanzun, simpanan harta lil mukmin, bagi seorang mukmin. Karena Allah hanya memberikan kepada orang yang beriman. Al qanaatu kanzun lil mukmin. Qanaah itu merupakan simpanan pahala yang paling berharga bagi seorang mukmin, yang Allah anugerahkan langsung setelah keimanannya kepada Allah. Makanya orang yang tidak beribadah kepada Allah, Allah menjanjikan hatinya hati yang rakus, terus mengejar dunia. Orang kalau terus mengejar dunia, yang ada apa? Bagaimana mencari ridho manusia supaya dia dapat apa? Dapat cuan dari manusia. Ya kan? Dikit-dikit otaknya cuan. Jadi kalau bongkar kepalanya isinya apa? Dolar, isinya rupiah. Kacau sudah kayak gitu. Bahkan Allah menjanjikan wa amla'u yadaka syughlan, aku akan jadikan tanganmu diisi dengan syughlan. Syughlan itu kesibukan. Kesibukan apa? Kesibukan duniawi. Artinya Allah akan jadikan dia makin sibuk dengan duniawi. Meskipun kere akan tetap sibuk. Karena jangan dikira orang yang sibuk dunia itu yang kaya aja, yang miskin juga sibuk dunia banyak. Meskipun nggak dapat harta, iya, tapi sibuk dengan dunia. Antum jangan kira yang sibuk dunia itu yang kaya saja, yang miskin tidak. Yang miskin juga sibuk dunia. Dengan apa? Dengan kemiskinannya. Dengan apa? Dengan kemiskinannya yang dia tidak beribadah kepada Allah. Lihat, coba antum kalau berjalan di sebuah jalan, di mana saja, perhatikan kondisi manusia. Saya sering melihat di perjalanan orang-orang yang momen ini waktu sholat, kita sedang safar dan perjalanan waktu sholat, atau di malam hari waktunya istirahat, sibuk cari dunia. Dengan apa? Buka tong sampah. Karena kalau dia memahami konsep Allah, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kalau paham ayat bahwa Allah jadikan apa? Malam untuk istirahat bersama anak istri. Jangan sampai udah susah hidupnya, tidak bahagia dengan istrimu, sibuk dengan dunia, padahal tidak seberapa. Ditambah kau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang, maaf, yang profesinya becak, walaupun tidak semuanya, sudah miskin. Berapa sih penghasilan becak dalam sehari? Ada yang tahu? Ada yang pernah orang ngebecak 1 juta sehari? Semuanya ini ngebecak kayak gitu. Kan kalah ojol-ojol.
Tapi kan tidak akan sampai segitu kan. Sudah penghasilan kecil ditambah dia tidak ibadah. Saya banyak lihat orang-orang yang mungkin dia kerjaan yang ngebeca, mangkal dekat masjid, waktu sholat tidak ke masjid, sibuk turunin becanya. Apa yang didapat? Tidakkah dia pergi ke masjid sebentar, dia ibadah, dia sholat, tenang, kembali ke becanya? Insya Allah Allah berkahkan rezekinya. Dan ini tidak hanya beca, berlaku umpamanya apa? Di acara ini banyak sekali penjual cilok, penjual apa, banyak sekali lihat sini. Banyak kan di sini? Banyak. Kalau dia muslim, sholat berhenti sebentar ke masjid, karena akan menjadikan apa? Rezekimu berkah dengan ibadah kepada Allah. Dan Allah menjanjikan orang yang fokus ibadah, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan dunia. Sebaliknya jika tidak beribadah kepada Allah, berarti apa? Dia tidak akan mendapatkan ridho Allah. Yang ada dia akan disibukkan bagaimana mencari ridho manusia, bagaimana mencari ridho para pelanggan. Bagaimana Pak? Dia mencari ridho para pelanggan, sehingga khawatir kalau ditutup tokonya sebentar nanti pelanggannya pada kabur. Padahal tidak sama sekali. Padahal tidak sama sekali jika dia memahami dengan benar pemahaman masalah rezeki. Dan juga orang yang fokus ibadah akan dijauhkan dari was-was yang tidak berfaedah. Lihat tadi contohnya, orang kalau sudah sibuk dunia was-was, nanti kalau tutup sebentar pelanggannya kabur, nanti kalau ini bangkrut, kekhawatiran luar biasa, padahal juga belum bangkrut, takut. Dan itu apa? Janji syaitan. Syaitan menjanjikan apa? Kefakiran, takut bangkrut, takut rugi dan sebagainya. Maka orang yang fokus ibadah akan dijauhkan dari was-was syaitan. Dari apa? Dari pikiran yang mengacaukan pikirannya, sehingga apa? Menghalangi dari ibadah, menghalangi dari khusyuknya ibadah. Maka lihat, di antara penyebab seorang tidak khusyuk dalam ibadah karena otak dan pikirannya disibukkan dengan dunia. Di antara penyebab tidak fokus atau tidak khusyuk dalam ibadah karena pikiran dan hati selalu sibuk dengan dunia. Semakin sibuk, semakin Allah jadikan sibuk, dan semakin sulit untuk khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia semakin sibuk dengan dunia, maka semakin jelas bahwa dia kecondongan kepada dunia lebih besar ketimbang akhirat. Dan itu buah dari apa? Orang yang mencari ridho manusia. Tapi buah dari orang yang mencari ridho Allah dengan fokus ibadah, Allah jadikan dia akan rileks dengan sesuatu apapun. Artinya tidak akan ada yang merusak pikirannya dengan ketakutan ini, ketakutan itu, ketakutan bangkrut, ketakutan diancam, macam-macam. Tidak. Sehingga pada akhirnya fayaudu alaihi bil khusyuk fi ta'ati rabbih, yang pada akhirnya buahnya ketika orang fokus ibadah dan mengerti pemahaman yang benar, maka dia akan khusyuk dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah, dan dia pada akhirnya akan menikmati hidup dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya target seorang mukmin dalam berusaha itu adalah mencari keberkahan, bukan mencari nominal. Nominal boleh dengan catatan plus berkahnya. Jangan hanya nominal tok tapi tidak memperdulikan berkahnya. Bagaimana usaha supaya berkah? Dengan fokus ibadah, dengan tidak menjadikan penghalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering kadang ada orang nanya, "Ustaz, saya kerja di sebuah perusahaan ini, tapi setiap kali waktu sholat saya kayak dihalangi untuk sholat." Saya katakan, apa solusinya? Tinggalkan perusahaan itu. Apakah dengan kau keluar perusahaan putus rezekimu? Kan enggak. Bahkan kalau kita paham konsep yang Nabi ajarkan, ketika kita bekerja di sebuah tempat yang menghalangi untuk beribadah kepada Allah, kita tinggalkan. Dan ketika kita meninggalkan karena Allah dan yakin, Allah pasti akan menggantinya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka orang yang bekerja di sebuah perusahaan namanya, tapi di situ apa? Kerjaan yang menghalangi dari ibadah, maka ia tinggalkan semata-mata untuk bisa ibadah, mencari kerjaan yang lain, atau bahkan mungkin berwira swasta, bikin pekerjaan sendiri dengan berjualan dan sebagainya. Ia tinggalkan itu semua supaya bisa ibadah. Apa kata Nabi janjinya? Awadahullahu khairum minhu. Allah pasti mengganti dengan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang orang tuh nggak yakin. Seringnya nggak yakin.
Apalagi orang yang tadinya bekerja di sebuah tempat rentenir mamanya, yang di situ kalau dia digaji berapa, 10 juta, 20 juta, dapat hidayah atau dapat ilmu tentang larangan apa, haramnya riba mamanya. Wah, dia komitmen untuk meninggalkannya, tapi di benaknya dia minta kepada Allah, ya Allah ganti yang lebih baik. Ketika keluar, dia tinggalkan, kerja di tempat lain, gajinya hanya 2 juta. Dia suudzon sama Allah, ya Allah dulu aku kerja di bank renten, kau berikan 10 juta, kok sih kan 2 juta. Dia menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dengan 2 juta dia bisa ibadah, dia bisa pulang sama istrinya dengan di awal waktu, di siang hari di sore hari sudah pulang di rumah, sering bercengkrama sama istrinya, main sama anaknya. Itu kebahagiaan yang tidak dapatkan sebelumnya. Istrinya mudah diatur, mudah dinasihati, mudah diarahkan. Ketika gaji 2 juta, ini contoh saja ya, meskipun tidak harus 2 juta. Ini contoh saja maksudnya ya, atau hal-hal yang lain. Begitulah orang ketika apa, targetnya dalam hidup mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, dan hadis dari Imam Al-Bukhari, dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, kata Nabi SAW, idza ahabballahu 'abdan nada munadi, nada Jibrila, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbahu fayuhibbuhu Jibrilu, fayunadi Jibrilu fi ahli sama, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlu samai, thumma yudha'u lahul qabulu fi ahli al-ardi. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, jika idza ahabballahu 'abdan, jika Allah mencintai, jika Allah telah mencintai seorang hamba, jika Allah telah mencintai seorang hamba, nada Jibrila, maka Allah akan memanggil Jibril. Jibril itu apa? Malaikat Allah yang paling dekat, dinamakan apa? Aminul Wahyi ya, malaikat yang dipercaya untuk mengemban wahyu. Otomatis yang paling dekat kan, karena paling tahu akan kalamullah. Kata Nabi, jika Allah telah mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah akan memanggil Jibril, dan Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, innallaha yuhibbu fulanan, wahai Jibril, sesungguhnya Allah telah mencintai hambanya si fulan, fa ahibbahu, maka engkau wajib mencintainya. Pertama kali itu Allah memanggil Jibril, wajib kau mencintainya. Karena lihat, para malaikat itu tidak akan berbuat kecuali atas perintah Allah, termasuk dalam hal mencintai, termasuk dalam hal mencintai seorang hamba atas dasar perintah Allah. Dan ini hadisnya kata Nabi, ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril, dan Allah katakan kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya Allah telah mencintai hamba fulan, fa ahibbahu, maka wajib bagimu mencintainya. Fa yuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba fulan. Setelah itu kata Nabi, fa yunadi Jibrilu fi ahli sama, setelah itu Jibril pun memanggil seluruh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat yang lain. Penduduk langit maksudnya para malaikat yang lain. Setelah itu kata Nabi, Jibril pun menyeru seluruh penduduk langit. Apa yang dikatakan? Ya ahlas sama, wahai penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah telah mencintai hamba fulan, fa'ahibbuhu, maka kalian harus mencintai si fulan. Maka kata Nabi, fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit mencintai si fulan atas perintah Allah. Setelah itu kata Nabi, setelah seluruh penduduk langit mencintai si fulan, thumma yudha'u lahul qabulu fi ahli al-ard, kemudian Allah jadikan si hamba tersebut diterima di penduduk bumi. Dan itu buahnya, diterima di penduduk bumi, penduduk yang beriman tentunya. Kalau yang kafir nggak akan mencintainya. Maksudnya penduduk bumi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan mencintai orang-orang yang beriman. Begitulah buah dari orang yang mendapatkan ridha Allah. Buahnya cinta, mahabbatullah, cinta dan mahabbatullah. Makanya kalau kita membahas sebagaimana penjelasan para ulama tentang pilar ibadah, pilar ibadah, apa pilar ibadah?
Pilar itu apa? Menyangga, tiang. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa usul ibadah thalathah, pokok atau pilar ibadah itu 3. Yang pertama mahabbatullah, kecintaan seorang hamba atau pernyataan cintanya seorang hamba kepada Allah. Mahabbatullahi, kecintaan seorang hamba kepada Allah. Dan juga buah dari apa? Komitmen dari seorang yang mencintai Allah, dia mencari ridha Allah. Dengan apa? Dengan beriman kepada Allah, menyatakan iman kepada Allah. Kemudian apa? Menyatakan mengamalkan syariat Allah dan mendakwakan syariat Allah. Ini orang yang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan iman kepada Allah, dengan amal soleh. Dan mahabbatullah hakikatnya buah dari iman. Kecintaan seorang hamba kepada Allah itu buah dari iman. Karena nggak mungkin orang-orang kafir mencintai Allah. Mungkinkah? Mungkinkah orang-orang yang membenci Allah, yang ingkar kepada Allah, mencintai Allah? Mungkinkah? Jawabannya tidak akan sama sekali. Lantas siapa yang bisa mencintai Allah? Jawabannya humul mu'minun, orang yang betul-betul beriman. Dan bukti kejujuran iman seorang hamba, dia mencintai Allah, mencintai sesembahannya, mencintai ma'budnya Allah Azza wa Jalla. Dan Imam Ibnu Taimiyah menyatakan buah dari orang yang betul-betul mencintai Allah, yurithu ar-raja, akan menghasilkan buahnya yang bernama roja. Dan itu pilar yang kedua. Jadi pilar yang kedua itu buah dari yang pilar yang pertama. Pilar pertama adalah apa? Dalam ibadah, pilar pertama ibadah mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Dan kalau kita melihat mahabbah ini buah dari iman. Nah, buah dari iman. Kemudian dari mahabbatullah lahir pilar yang kedua. Itu apa? Ar-raja. Apa roja? Roja itu maknanya penuh harap. Penuh harap. Penuh keinginan. Kemudian buah dari roja akan melahirkan pilar yang ketiga, yaitu al-khauf, rasa takut. Karena yang khauful mu'min li rabbih min thamarati ar-raja'i wal mahabbah. Rasa takut seorang mukmin kepada Allah itu buah dari roja dan mahabbahnya kepada Allah. Buah dari apa? Roja dan mahabbahnya kepada Allah. Masih di penjelasan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, maka semakin besar cintanya seorang hamba kepada Allah, semakin besar pula rojanya kepada Allah dan khaufnya kepada Allah. Satu analogika yang bisa Anda pahamkan kepada antum. Ketika seorang suami mencintai istrinya, ada nggak harapan? Hah? Ketika si suami menikahin wanita, kemudian jadi istrinya, kemudian mencintainya, karena cinta tumbuh setelah akad pernikahan. Cinta tidak akan tumbuh sebelum akad pernikahan. Kok bisa Ustaz? Lantas orang-orang yang mengatakan I love you, I love you, itu bagaimana Ustaz? Orang yang mengatakan I love you kepada lawan jenis sebelum akad nikah, ini yang berbicara syahwat. Syahwat yang buruk. Karena apa? Mahabbah itu suci, cinta itu ibadah, dan cinta itu suci. Jangan terkecohkan sama para pujaga cinta yang mengatakan bahwa cinta itu buta. Enggak, cinta itu melek. Cinta itu gila, enggak, cinta itu waras. Karena sering sekali para pujaga cinta mengatakan cinta itu buta, bahkan mengatakan cinta itu serasa tai ayam. Ini semua gombal, ini semua kedustaan. Cinta itu suci. Allah menjadikan cinta seorang hamba sesama hamba setelah apa? Setelah di atas syariat. Apa itu? Akad pernikahan. Maka begitu pula seorang mukmin ada kecintaan yang kepada Allah setelah apa? Setelah menyatakan iman kepada Allah. Enggak mungkin orang-orang yang belum menyatakan iman dia mengatakan aku cinta Allah. Dari mana kau
mengatakan kau cinta Allah sedangkan kau kafir kepada Allah? Karenanya saya katakan tadi sebagai bentuk analogika, seorang suami yang mencintai istrinya pasti akan melahirkan dalam hatinya roja. Apa roja? Harapan. Harapan apa? Harapan kepada istri yang ia cintai. Harapan istrinya supaya nurut, harapan istrinya menyenangkan, harapan istrinya supaya dan banyak sekali. Iya enggak? Iya enggak? Pernah cinta enggak? Yang belum menikah enggak bisa mengatakan apapun. Nah, semakin besar cintanya seorang suami kepada istri, kira-kira besar nggak harapannya atau menipis harapannya? Sunatullah, semakin besar cinta seorang suami kepada istrinya, kira-kira semakin besar tidak harapan kepada istrinya? Semakin besar. Tapi ketika cintanya kepada istri makin terkikis, kira-kira harapan juga mengikis nggak? Terkikis nggak? Terkikis. Bahkan ketika seorang suami sudah tidak mencintai istrinya, istrinya minta cerai, lungo, pergi kau. Ya itu. Kenapa? Sudah gak ada cinta, gak ada harapan. Ngapain nih bojos orang ini cinta nih? Ya? Sia-sia. Ngapain berharap kepada istri yang nggak dicintai? Ya. Dinasehatin, nyolot, dikasih nafkah, nggak terima, ditempatkan, ngeluh terus, hidup di mertua juga nggak nyaman, maunya di mana, kan gitu. Tapi ketika seorang istri mencintai istrinya juga, mencintai suaminya, dia akan ridho dengan pemberian suaminya, qanaah dengan pemberian suaminya, sudah, dia akan bahagia bersama suaminya. Nah, begitu pula seorang hamba kepada Allah. Ketika dia menyatakan iman kepada Allah, maka buahnya ada mahabbah, ada kecintaan. Semakin jujur imannya kepada Allah, semakin besarnya cintanya kepada Allah. Begitu pula ketika cintanya kepada Allah besar, maka melahirkan pilar yang kedua tadi. Semakin besar harapannya kepada Allah, semakin besar cinta seorang hamba kepada Allah, besar harapannya agar Allah mengampuni dosa-dosanya, besar harapannya kepada Allah agar Allah memasukkannya ke surga, besar harapannya agar Allah membebaskan dari ancaman neraka. Begitulah seorang hamba ketika dia mencintai Allah dengan jujur, besar harapannya. Begitu pula ketika semakin tumbuh rasa cintanya kepada Allah, bersamaannya juga tumbuh rasa rajanya, harapnya kepada Allah, bersamanya juga tumbuh rasa takutnya kepada Allah. Takut jika ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, takut jika Allah tidak meridhoinya, takut jika Allah menjerumuskan di hari kiamat ke neraka jahanam. Begitulah roja, membuahkan atau menghasilkan khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau rasa khasyah. Karena khauf dengan khasyah itu agak sedikit berbeda. Kalau khauf itu lebih kepada umum, tapi khasyah rasa takut yang landasannya ilmu dan mahabbah kepada Allah. Karena ya Allah mensifati al-ulama, orang yang berilmu, memiliki apa? Khasyah, rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah seorang hamba ketika dia targetnya mencari ridha Allah, maka apa? Allah akan menjadikan dia diterima di penduduk langit dan penduduk bumi. Bahkan mungkin ada sebagian orang sebagian besar orang-orang yang targetnya mencari ridha Allah, dia tidak pernah memusingkan bagaimana mata-mata manusia melihat dirinya. Mau dirinya bagaimana, dia tidak pernah peduli. Dia berpenampilan sesuai dengan kemampuannya. Dia hidup atau gaya hidup sesuai dengan kemampuannya. Dia tidak menampakkan sesuatu yang dia tidak kuasai atau tidak dia mampu. Banyak di zaman sekarang orang-orang yang sebenarnya belum layak hidup mewah, tapi dia berusaha untuk mewah. Dengan apa? Berhutang. Dan saya kira ini hampir menimpa banyak orang di zaman sekarang, gaya hidup berhutang, gitu. Dalam artian di luar kemampuannya, padahal ujung-ujungnya apa? Kecekik. Iya kan?
kecekik ujung-ujungnya. Takut cekik. Maksudnya dia belum mampu. Ujungnya apa? Dia ketakutan kemana-mana. Akhirnya apa? Tidak pernah bahagia gitu kan? Tidak pernah bahagia dengan kondisinya. Nah, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan rubba ash'atha madfu'un, atau dalam hadis rubba ash'atha akbar madfu'ul bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Kata Nabi, berapa banyak orang yang penampilannya kusut masai, tapi itu memang kemampuannya. Maksudnya kusut masai di sini ya mungkin tidak terlalu menarik. Yang kalau dia mengantri di depan pintu-pintu manusia, madfu, tertolak, diusir. Tetapi lau aqsama 'ala Allah, tapi kalau dia berdoa, bersumpah atas nama Allah, la abarrah, Allah jawab sumpahnya. Dan ini ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Yang mungkin penampilan di hadapan manusia nggak menarik, orang nggak menarik lihat orang penampilannya, tapi orang ini memang berpenampilan sesuai kemampuannya. Memang seperti itu kemampuannya, bukan dibuat-buat, bukan sok zuhud, bukan, tapi memang itu kemampuannya. Baju ya itu dipakai karena memang punyanya itu, tapi dipandang oleh manusia ini orang ya kalau ada urusan dengan orang, ngantri di pintu rumah orang, madfu, ditolak. Tapi kalau dia berdoa, doanya mustajab. Ini ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Bahkan dalam sebuah hadis pernah suatu ketika Nabi SAW pernah suatu ketika Nabi SAW berkumpul bersama para sahabat di depan Masjid Nabawi. Ketika Nabi SAW bersama para sahabat sedang duduk di depan Masjid Nabawi atau di emperan Masjid Nabawi, dan hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Kata sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, qala marra rajulun ala Rasulillah SAW faqala li rajulin indahu jalisin ma ra'yuka fi hadha, faqala rajulun min ashrafin nas, faqala rajulun min ashrafin nas, hadha wallahi hariyun in khataba an yunkaha wa in syafa'a an yushaffa'a. Qala fasakata Rasulullah SAW, thumma mara rajulun akhar faqala lahu Rasulullah SAW, ma ra'yuka fi hadha, faqala ya Rasulullah hadha rajulun min fuqara'il muslimin, hadha hariyun in khataba an la tunkah wa in syafa'a an la yushaffa'a wa in qala an la yusma'a li qawlihi. Faqala Rasulullah SAW, hadha khairun min mil'il ardi mithla hadha. Baik, maknanya gini. Kata sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, beliau menuturkan, meriwayatkan sebuah hadis, ketika Nabi bersama para sahabat sedang duduk di emperan masjid, tiba-tiba lewat seorang laki-laki di hadapan mereka. Di hadapan siapa? Nabi dan para sahabat. Jadi Nabi sedang duduk bersama para sahabat di emperan masjid, lewat seorang laki-laki. Ketika laki-laki ini lewat, para sahabat bertanya satu sama lain, ma ra'yuka fi hadha, menurut pendapat kalian bagaimana dengan laki-laki ini? Laki-laki yang apa? Yang lewat tadi. Dan disebut dalam riwayat ini, maka seorang di antara mereka menjawab, hadza rajulun min ashrafin nas,
demi Allah orang ini dari kalangan bangsawan atau orang terpandang atau orang yang kaya lah intinya. Jadi orang yang lewat pertama siapa? Orang yang kaya. Kemudian orang tadi melanjutkan ucapannya, hadza wallahi, demi Allah orang ini hariyun in khataba an yunkah, demi Allah orang bangsawan ini jika dia meminang seorang gadis pasti diterima pinangannya. Kan seringkali orang itu mengukur sebuah ridho manusia apa dari ukur dari apa? Dari materi kan gitu. Sehingga kata sahabat mengomentari laki-laki yang lewat ini orang bangsawan, orang yang kaya, mengatakan bahwa hada, demi Allah orang ini kalau melamar pasti diterima. Kenapa? Karena kayanya gitu kan. Iya enggak? Sering kali orang menerima pinangan seseorang karena apa? Karena kayanya, padahal tampang biasa-biasa aja. Kok bisa terima? Oh, duitnya. Gitu. Duitnya jangan kau cari oh. Sehingga sahabat mengomentari laki-laki bangsawan tadi, laki-laki ini kalau melamar pasti diterima. Bahkan kalau dia meminta bantuan pasti banyak orang yang membantunya. Kenapa? Banyak cuannya gitu. Udah. Ini laki-laki pertama yang lewat di hadapan Nabi dan para sahabat. Dan pertama, laki-laki pertama yang lewat, Nabi tidak berkata apapun, Nabi diam. Lihat, ini pergaulan Nabi dengan para sahabat. Bukan berarti Nabi diam tidak akan mengomentari, pasti mengomentari, tapi nanti di ujung biasanya. Nah, setelah lewat kata sahabat Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi mengatakan pula, setelah berapa lama laki-laki pertama lewat, tidak berapa fasa kata Rasulullah, Nabi terdiam. Artinya di laki-laki pertama Nabi tidak komentar apapun, Nabi diam, sudah diam. Tidak berapa lama, summa marra rajulun akhar, tidak berapa lama lewat lagi di hadapan Nabi dan para sahabat laki-laki yang lain, orang lain lewat. Dan laki-laki kedua ini penampilannya nggak menarik, nah gitu. Kemudian orang yang kedua lewat, tidak ada yang berkomentar. Paham ya? Karena penampilannya tidak menarik. Karena nggak ada yang komentar, Nabi yang komentar. Nabi mengatakan, "Maro yukum fi hadza." Lah, laki-laki ini bagaimana menurut pendapat kalian? Nabi yang bertanya kembali. Kalau pertama Nabi diam, bahkan tidak mengomentari. Yang kedua lewat, orangnya penampilannya biasa dan tidak ada yang berkomentar dan tidak ada yang menanya di antara mereka. Akhirnya Nabi yang bertanya, "Maro yukum fi hadzal rajul." Nah, kalau laki-laki ini bagaimana menurut kalian? Akhirnya apa? Faqala, salah satu sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin." Orang yang lewat tadi salah satu dari orang fakir kaum muslimin. Ini orang fakir, orang miskin dari kaum muslimin. Hadza hariyun in khataba an la tunkah. Orang ini kalau melamar pasti ditolak. Laki-laki seperti ini kalau melamar pasti ditolak. Kenapa ditolak? Karena miskin. Hanya penjual ini, penjual cilok, penjual apa gitu. Miskin. Kata sahabat, orang seperti ini kalau melamar pasti ditolak. Hariyun an la tunkah, pasti ditolak. Wa in syafa'an la yusyafa'. Jika dia minta pertolongan pasti nggak didengar, nggak digubris. Itu komentar para sahabat dari pertanyaan Nabi SAW tentang orang kedua tadi. Dan kalau orang ini berbicara, wa in qala an la yusma'a liqalih, kalau dia berbicara pasti nggak didengar ucapannya. Ya kenapa, siapa dia? Wong kira kau ngomong aja. Itu komentar para sahabat ketika itu terhadap orang yang kedua yang memang orang miskin. Tapi lihat apa jawaban Nabi SAW, yang tentunya Nabi menjawab sesuai dengan wahyu. Setelah para sahabat berkomentar yang tidak baik atau komentar negatif terhadap orang yang kedua, tapi Nabi tahu siapa laki-laki ini, dan Nabi diberitahu Allah Subhanahu wa ta'ala tentang laki-laki ini. Setelah para sahabat berkomentar negatif atau buruk atau miring kepada sahabat yang kedua, setelah itu Nabi mengatakan, "Hada hariyun min mil'il ardi mithla hada." Sungguh orang ini, orang yang kedua ini yang kalian lihat dia miskin, lebih baik dari dunia dan seisinya. Sungguh orang yang lewat tadi yang kedua,
yang kalian menyepelekannya, yang kalian anggap dia miskin, yang penampilan tidak menarik, sungguh orang tadi lebih baik dari dunia dan seisinya daripada orang yang tadi pertama. Allahu Akbar. Ini komentar Nabi, dan kita tahu apa yang Nabi ucapkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Apa yang menjadi inti dari hadis ini? Yang menjadi inti dari hadis ini bahwasannya jangan kau menganggap sesuatu atau seseorang itu dengan lihat casing saja. Ada orang yang mungkin penampilannya biasa-biasa, tapi dia mungkin memiliki amalan tersembunyi yang kau tidak bisa menyainginya. Dan mungkin dia berpenampilan biasa karena memang itu kemampuannya. Itu memang kemampuannya. Tapi dia bahagia dengan kondisi dia. Begitulah seorang mukmin memandang seseorang. Karena memang seorang mukmin memandang kemuliaan mukmin itu bukan pada materi. Allah tidak pernah menjadikan kekayaan sebagai bentuk, sebagai ciri kemuliaan, tidak. Allah tidak pernah menjadikan penampilan seseorang tanda dia mulia, tidak. Hanya pada casing pakaian, tidak. Tapi kemuliaan seorang ada pada hatinya, hati yang beriman dan hati yang fokus beribadah kepada Allah. Makanya Nabi bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum, walakin yanzuru ma fi qulubikum." Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat kepada rupa kalian. Allah tidak pernah melihat kepada rupa tampang kalian, penampilan kalian. Tidak pula melihat kepada postur tubuh kalian. Tetapi Allah melihat kepada apa yang ada pada hati kalian berupa iman dan amal saleh. Begitulah Allah menilai seorang hamba, dan begitulah Allah memuliakan seorang hamba. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jadikan target dalam hidup bagaimana mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan memahami syariat. Ketika kita paham syariat, maka kita akan bisa menilai sesuatu dengan timbangan syariat. Bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan cemoohan dan sebagainya. Yang ketiga, di antara faedah dari orang yang mendapatkan ridha Allah, ridhal insanu bima qasamahu Allahu lahu, fahuwa jazaa'un minallahi ta'ala lirradina an, wa huwa min babil ihsani minhu subhanahu wa ta'ala. Ridha manusia kepada kita itu hakikatnya balasan yang Allah berikan dari seorang hamba yang mencari ridha Allah. Artinya ketika seorang hamba mendapatkan ridha manusia, hakikatnya ini nilai plus atau nilai tambahan setelah dia mendapatkan apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Contoh dalam surah Ar-Rahman ayat 60, Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah balasan sebuah kebaikan adalah kebaikan setelahnya? Iya. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah balasan sebuah kebaikan dibalas dengan kebaikan berikutnya? Kita tahu Nabi kita Muhammad, siapa dia? Hamba Allah yang paling Allah cintai, iya kan? Apakah ketika Nabi SAW menjadi hamba Allah yang paling dicintai, tidak ada yang memusuhinya? Apa banyak yang memusuhinya? Banyak. Tapi permusuhan manusia kepada Nabi Muhammad bukan tanda Allah mencelakai Nabi Muhammad, tidak. Lihat di awal-awal Islam Nabi Muhammad, atau sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dipercaya Al-Amin. Tapi ketika mulai mengemban risalah kenabian, kerasulan, dan mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, meninggalkan sesembahan selain Allah, mulailah apa? Terjadi bentrok. Kenapa? Karena hidayah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran, konsekuensinya akan menegakkan permusuhan kepada orang-orang yang tidak beriman, dan itu sunatullah. Paham maksudnya? Contoh,
Imam Ibnu Katsir menyebutkan tentang tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 120 tadi, tentang bunyi qul inna hudallahi huwal huda, katakan sesungguhnya petunjuk Allah dialah sebenar-benarnya petunjuk. Artinya Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad itulah sebenar-benar petunjuk. Dan ketika Nabi SAW mendakwakan Al-Quran, apakah ada pertentangan atau tidak ada pertentangan? Banyak pertentangan dari manusia ketika itu. Tetapi hakikatnya petunjuk atau Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, hakikatnya secara tidak langsung itu merupakan genderang permusuhan kepada orang-orang yang sesat, dan itu sunatullah. Sebagaimana Imam Qatadah ketika beliau mengomentari surah Al-Baqarah ayat 120, beliau menjelaskan tentang maksud qul inna hudallahi huwal huda, katakan sesungguhnya petunjuk Allah sebenar-benarnya petunjuk. Kata beliau, ay khusumatun 'allamaha Allah Muhammadan wa ashabahu yukhasimuna biha ahlad dhalalah, bahwa petunjuk yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad hakikatnya Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya agar mereka memusuhi, memerangi ahlud dhalalah, orang-orang yang tersesat. Dengan apa? Dengan memerangi mereka dan mendakwahkan mereka agar mereka meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kesesatan, dan istislam, berserah diri dengan menyatakan dia menjadi seorang muslim. Itu targetnya. Maka lihat, di awal-awal Islam sering kali Nabi Muhammad dituduh sebagai pemecah belah manusia, kan? Sering kali Nabi SAW dituduh oleh orang-orang Quraisy Makkah, wah Nabi itu pemecah belah antara kabilah, antara suku. Sering kali Nabi dituduh sebagai orang yang memecah belah antara suami dan istri, memisahkan suami dan istri. Betul. Dengan apa? Dengan iman yang masuk pada salah satunya. Betul bahwa Nabi SAW sering dituduh bahwa Nabi Muhammad pemisah antara orang tua dengan anaknya. Ya, melalui apa? Melalui imannya. Karena nggak mungkin orang-orang yang beriman bergandeng tangan dengan orang-orang kafir, nggak mungkin, meskipun ayahnya atau anaknya. Dan itu sunatullah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Mujadilah ayat terakhir, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallah walau kana aba'uhum aw abna'uhum aw ikhwanuhum aw ikhwanuhum aw ashiratahum. Kata Allah, engkau wahai Rasul tidak akan mendapati sekelompok orang yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kemudian berkasih sayang dengan orang-orang yang menjadi musuh Allah. Nggak mungkin. Meskipun mereka bapaknya sendiri, meskipun mereka anaknya sendiri, meskipun mereka saudara sendiri, atau bahkan kerabat sendiri, tidak akan mungkin mereka saling mencintai. Kenapa? Karena iman yang ada pada hati mereka akan memisahkan dan membenci orang yang tidak beriman, meskipun bapaknya sendiri. Dan itu sunatullah. Karena yang orang yang mendapatkan ridho manusia sebenarnya itu apa? Nilai plus setelah dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terbukti setelah Allah memenangkan agama ini, bukankah agama Islam diterima di Mekah? Iya. Tapi setelah perjuangan panjang. Setelah apa? Perjuangan yang panjang. 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Akhirnya apa? Mekah dan Madinah menjadi apa? Negara Islam. Menjadi daerah Islam. Dan akhirnya diterima oleh manusia ketika itu. Bahkan tidak hanya Madinah, seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Dan alhamdulillah Allah jadikan kita sebagai seorang muslim. Dan itu nikmat terbesar. Yang keempat, di antara buah dari seorang mendapatkan ridha Allah, bil idhafati ila dukhulil jannah. Buahnya bagi orang yang mendapat ridha Allah, dia mendapatkan tiket masuk surga. Dalam artian mendapatkan kemudahan untuk masuk surga. Dan itu yang menjadi puncak, atau sebelum puncaknya puncak. Lihat dalam surah At-Taubah ayat 72.
Dalam surah At-Taubah ayat 72 Allah berfirman, wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Maknanya Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Allah menjanjikan, Allah yang menjanjikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman, baik yang laki-laki maupun perempuan. Apa janjinya? Jannat. Allah menjanjikan apa? Jannat, surga. Itu janji Allah. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, baik laki-laki perempuan, Allah menjanjikan surga. Itu janji. Dan kita tahu di berbagai ayat Allah menjelaskan bahwa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyalahi janjinya. Tidak akan. Pasti. Satu contoh mamanya. Seorang hamba di dunia ini yang berbuat baik kepada manusia, sesama manusia, apakah Allah menjanjikan kepada orang tersebut kebaikan? Nah, seorang manusia yang berbuat kebaikan kepada sesama manusia, apakah Allah menjanjikan kebaikan bagi orang ini? Jawabannya iya. Sebagaimana tadi firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 60, hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan? Bukankah balasan kebaikan akan mendapat kebaikan? Iya, termasuk orang-orang yang kafir sekalipun, ketika dia berbuat kebaikan dalam tanda kutip sesama manusia, paham? Ketika orang-orang kafir berbuat kebaikan sesama manusia, karena orang kafir tidak dikatakan berbuat baik kepada Allah. Kenapa? Kenapa orang kafir tidak dikatakan berbuat baik kepada Allah dan tidak akan pernah berbuat baik kepada Allah? Kenapa? Karena tidak beriman. Maka mana mungkin dia berbuat baik kepada Allah dengan kekufurannya. Tapi bisa saja orang-orang kafir mereka berbuat baik kepada sesama manusia. Dan apakah Allah akan memberikan balasan kebaikan kepada orang seperti ini meskipun kafir? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Allah pasti akan memberikan kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada sesama manusia meskipun dia kafir. Tapi kebaikan yang Allah berikan sebatas hanya di dunia dan tidak berlaku di akhirat bagi orang yang kafir. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menjelaskan, innallaha la yadlimul mu'mina hasanatan yu'ta biha fid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi seorang mukmin dari sebuah kebaikan yang ia kerjakan di dunia, pasti Allah berikan kebaikannya di dunia. Artinya apa? Seorang mukmin yang berbuat kebaikan sesama manusia, bahkan kepada hewan sekalipun, pasti Allah berikan balasannya di dunia. Nggak akan Allah zalimi. Lihat, mungkin dia ngasih minum ke hewan, burung, apa, kebaikan. Nah, seorang mukmin yang berbuat kebaikan kepada hewan saja Allah balas, apalagi kepada manusia yang lebih mulia dari hewan. Tetapi balasan kebaikan yang Allah berikan kepada orang mukmin dari perbuatan baiknya tidak hanya di dunia, wa yuthabu 'alaiha fil akhirah. Allah juga berikan balasan pahala di hari kiamat. Berarti double dong? Iya, double. Di dunia Allah berikan balas kebaikan, di akhirat double dengan pahala. Dan balasan kebaikan yang paling besar di hari kiamat bagi orang beriman apa? Al-jannah, surga. Apa? Al-jannah, surga. Sebagaimana dalam ayat tadi, ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 72 tadi, Allah mengatakan wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannat. Allah menjanjikan orang beriman, laki-laki maupun perempuan, surga. Jadi kebaikan-kebaikan yang ia kerjakan, baik itu kepada Allah dengan ibadah kepada Allah atau sama manusia, Allah balas di dunia. Termasuk ketika kita beribadah kepada Allah di dunia ini, apakah Allah tidak memberikan balasan kebaikan? Banyak. Bukankah kemudahan rizki dan keberkahan rizki yang Allah berikan buah dari ibadah kita? Iya.
kemudahan dan keberkahan rizki yang Allah berikan kepada kita, demi Allah hakikatnya itu buah dari ibadah kita kepada Allah, yang kadang-kadang ini tidak disadar oleh banyak orang, yang kadang-kadang seringnya ini tidak disadar oleh banyak orang, padahal itu buah dari apa? Ibadahnya kepada Allah. Semakin dia fokus khusyuk dalam ibadah, semakin diberikan apa? Keberkahan lebih dalam rizkinya dan dunianya. Bagi orang beriman dan faham, maka akan sangat memahami tentang masalah ini. Dan di hari kiamat tentunya apa? Balasan kebaikan surga plus tambahan kebaikan setelah surga, yaitu melihat Allah. Lihat, berlipat-lipat balasan kebaikan bagi orang mukmin kan? Berlipat-lipat balasan kebaikan bagi orang mukmin. Di dunia diberikan balasan kebaikan dengan kemudahan rezeki, keberkahannya, dimudahkan ibadah, rezeki besar. Bisa fokus ibadah itu rezeki besar, bisa sujud dengan khusyuk itu rezeki besar. Antum bisa hadir ke pengajian, rezeki bukan? Allah rezeki. Termasuk anak bisa ngisi pengajian juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak orang susah menyampaikan kebenaran, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di hari kiamat Allah menjanjikan surga, tempat kehidupan yang hakiki itu surga, tempat di mana tidak ada susah sedikit pun yang hidup di surga. Bahkan tidak hanya itu, Allah memberikan nilai plus atau tambahan kebaikan lebih setelah surga, yaitu apa? Melihat Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Yunus ayat 26, Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, lilladzina ahsanu al husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Siapa yang berbuat ihsan? Alladzina amanu wa aminu salihat. Maksud kayak gay ini. Jadi kata Allah, orang-orang yang beriman beramal saleh balasannya husna. Dan husna di sini maknanya kata para ulama sebagaimana penafsiran Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, al husna ay al jannah. Saya ulangin, surah Yunus ayat 26. Di situ Allah menyatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Husna di sini maksudnya maknanya surga yang Allah peruntukkan buat orang-orang yang berbuat ihsan. Siapa yang berbuat ihsan? Alladzina amanu wa aminus shalihat. Itu orang beriman beramal saleh ketika di dunia. Di hari kiamat balasannya surga. Apakah yang surga? Tidak. Kata Allah wa ziyadah, bahkan ditambah lagi balasannya. Dan apa makna ziyadah? Ziyadah di sini maknanya sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Qiyamah ayat 23 atau 22, ila rabbiha nadhiratun, bahwa orang beriman di hari kiamat akan melihat Allah, akan berjumpa dengan Allah. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan juga yang lainnya, ketika Nabi SAW menjelaskan atau membacakan surah Yunus ayat 26 kepada para sahabatnya, Nabi menjelaskan kepada para sahabat, idza dakhala ahlul jannatil jannata wa dakhala ahlun narin nara. Jadi ketika Nabi membacakan surah Yunus ayat 26 kepada para sahabat, Nabi menjelaskan, idza dakhala ahlul jannatil jannata wa dakhala ahlun narin nara. Kelak di hari kiamat, jika seluruh orang-orang beriman semuanya telah masuk surga, begitu pula orang-orang yang kafir, penduduk neraka semua telah masuk neraka, nada munadin li ahli jannah, maka akan ada seruan bagi penduduk surga secara khusus. Dikatakan kepada mereka, ya ahlal jannah innalakum indallahi mau'id. Ya ahlal jannah innalakum indallahi mau'idan, wahai penduduk surga, sesungguhnya Allah memiliki janji buat kalian. Di mana? Ketika mereka sudah di surga. Perhatikan konteks hadisnya, kata Nabi ketika Nabi menerangkan surah Yunus ayat 26, konteks hadisnya kata Nabi, ketika penduduk surga semuanya telah masuk surga dan Allah menyeru mereka di mana? Di surga. Berarti mereka sudah dapat nikmat belum? Sudah. Mereka sudah dapat nikmat. Di mana? Di surga Allah, dan mereka sedang di surga. Allah memanggil mereka, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga,
Innalakum indallahi mau'idan, sesungguhnya Allah memiliki janji buat kalian. Yuridu an yunjizakumuh, dan Allah hendak menunaikan janjinya buat kalian. Kata Nabi SAW, spontan ahlul jannah yatahayyarun, spontan penduduk surga yatahayyarun, mereka heran-heran, janji apa lagi kira-kira. Jadi ketika Allah memanggil mereka bahwa Allah memiliki janji buat kalian dan Allah hendak menunaikan janji, mereka terheran-heran, yatahayyarun, mereka heran. Kenapa heran? Karena mereka telah masuk surga, janji apa lagi kira-kira? Wah, mereka sudah selamat. Karena kata Nabi, ketika mereka terheran-heran, mereka mengatakan, alam yubayyid wujuhana, bukankah Allah telah mencerahkan wajah-wajah kami? Alam yuthaqil mawazinana, bukankah Allah telah memberatkan timbangan pahala kami? Kami dibalas dengan surga, dengan nikmat yang berlipat-lipat di surga. Alam yuzahzihana minan nar, bukankah Allah telah membebaskan kami dari kobaran api neraka? Wa yudkhilana al-jannah, dan telah memasukkan kami ke surga ini. Janji apa lagi kira-kira? Mereka terheran-heran. Sehingga kata Nabi SAW, ketika mereka terheran-heran, fayakshifu lahumul hijab, maka Allah pun membuka hijab yang menghalangi antara dirinya dengan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hamba-hambanya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Allah membuka hijab yang menghalangi dirinya untuk bisa dilihat oleh hamba-hambanya, fayanduruna ilaih, maka seluruh penduduk surga melihat Allah, melihat wajah Allah, melihat wujud Allah. Wala aqara li ayunihim ila ru'yati wajhillah, dan tidak ada yang menyejukkan mata pandangan hati orang beriman di surga kecuali melihat Allah. Artinya puncak nikmat itu bukan bidadari di surga, bukan. Meskipun itu ya kenikmatan, meskipun itu juga kenikmatan yang luar biasa, tapi puncaknya bukan bertemu bidadari, tapi bertemu Rabbul Alamin, Rabb yang selama ini dia komitmen beriman kepadanya, Rabb yang selama ini dia menyembahnya. Allah pertemukan, Allah memperlihatkan dirinya, sehingga seluruh penduduk surga mata mereka semuanya melihat Allah. Dan Nabi katakan, tidak ada yang menyejukkan hati orang-orang beriman di surga kecuali nikmat ketika mata mereka melihat Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Nas'alullah an yarzuqana ru'yata wajhillah yawma an nalqah. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan rizki kepada kita, agar mata kita ini melihat wujud Allah dan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di hari ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Allahumma amin. Itu janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, surga, dan balasannya ya apa? Bertambah kenikmatannya itu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amal kafir, nah, kelanjutan hadis tadi. Wa amal kafiru fayutihi hasanatihi fid dunya. Adapun orang-orang kafir yang berbuat kebaikan sesama manusia, dalam tanda kutip tadi kan. Adapun orang-orang kafir fayutihi hasanatihi fid dunya. Adapun orang kafir diberikan balasan kebaikan yang hanya di dunia saja. Tadi orang kafir yang berbuat kebaikan, orang kafir yang mungkin bakti sama ayah ibunya, Allah berikan balasan kebaikan di dunia, tapi hanya di dunia. Hatta idza afdha ila al-akhirah, tapi ketika dia di hari kiamat, hidup di hari kiamat, Allah bangkitkan di hari kiamat, lam takun lahu hasanatan yu'ta biha khairan. Tetapi ketika dibangkitkan di hari kiamat, tidak ada satupun kebaikan yang Allah balas di hari itu. Paham? Ketika Allah bangkitkan di hari kiamat, tidak ada satupun kebaikan orang-orang kafir Allah berikan balasan, tidak ada. Maka rugilah orang-orang kafir. Rugilah orang kafir yang ketika di dunia dia dermawan kepada manusia. Rugilah orang kafir ketika di dunia dia bakti sama ayah ibunya, tapi di hari kiamat tetap masuk neraka. Rugi. Makanya lihat, semakna dengan hadis ini Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 23. Semakna dengan hadis ini Allah berfirman dalam surah, atau semakna dalam hadis yang menguatkan hadis ini, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Furqan ayat 23. Allah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Sebentar. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Kata Allah, wa qadimna, dan kami hadapkan, kami perlihatkan, kami suguhkan,
ila ma amilu, kepada amalan yang mereka kerjakan ketika di dunia. Artinya di hari kiamat orang-orang kafir ketika mereka di hari kiamat, Allah perlihatkan kebaikan-kebaikan yang pernah ia kerjakan ketika di dunia. Maksudnya dalam tanda kutip kebaikan sesama manusia tadi. Allah perlihatkan apa yang mereka kerjakan dari sebuah kebaikan. Tetapi kata Allah setelah itu faja'alnahu haba'am manthura. Setelah itu kami jadikan kebaikan yang mereka kerjakan, setelah kami tampakkan kebaikan tersebut, kami jadikan bagikan debu yang berterbangan. Nggak ada balasannya, hilang sudah, rugi. Begitulah Allah membalas orang-orang kafir, karena syarat kebaikan di hari kiamat dibalas ketika orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang tadi bahwa Allah menjanjikan buat orang beriman surga. Dalam surah At-Taubah tadi Allah menjanjikan surga kepada orang beriman, laki-laki maupun perempuan. Tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, bahkan kekal dalam surga. Bahkan wa masakin thayyibatan fi jannati adn, bahkan mereka mendapatkan tempat-tempat yang baik di surga, tempat-tempat yang istimewa di surga. Bahkan di surga itu semuanya istimewa, nggak ada yang nggak istimewa. Semua di surga itu istimewa, nggak ada yang nggak istimewa, apapun bentuk istimewa. Dalam hadis Nabi mengatakan, la maudhi'u sautikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguh kata Nabi, tempat cemeti kalian di surga jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Cemeti, tempat cemeti, tahu cemeti? Pecut yang orang main kuda lumping pang. Tempat cemeti orang mukmin di surga lebih baik dari dunia dan seisinya, kata Nabi. Ini baru tempat cemeti, berarti bidadari jauh lebih baik, iya kan? Karena terserang di surga nggak ada bidadari, sepi ya teman. Oh, Nabi Adam aja kesepian, di surga nggak ada bidadari. Itu plus-plusnya gitu kan. Tapi itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Semua di surga itu apa? Sempurna. Makanya untuk menopang kesempurnaan nikmat di surga, penduduk jannah la yasqamun. Penduduk surga itu tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Antasihu abadan. Karena telah disebutkan dalam sebuah hadis, Allah juga akan menyeru ahlul jannah, ya ahlul jannah, wahai penduduk surga, tasihu, kalian akan selalu sehat. Makanya di surga nggak ada nyeri pinggang, nyeri encok, nggak ada itu. Nggak ada di surga encok, nyeri, dengkul sakit, kaki, nggak ada. Ya, biarpun antum jima sehari 100 kali nggak ada nyeri lutut, nggak ada. Iya, karena di antara sedikit sebelum penutup, di antara kesibukan ahlul jannah fil jannah yujami'u nisa'ahum. Di antara kesibukan ahlul jannah di surga menjimai istrinya terus. Gak usah paham dari kecil. Nanti paham insyaallah. Dan itu kesibukan yang Allah anugerahkan kepada ahlul jannah. Dan mungkin untuk menyempurnakan pembahasan ini yang terakhir ini, kita akan sedikit berbicara tentang nikmat surga di pertemuan yang akan mendatang. Setelah itu baru kita masuk pada pembahasan hak-hak para sahabat. Maka tema kita yang mungkin nanti pertemuan akan datang sedikit tentang sekilas mendidik tentang nikmat surga gitu. Pembahasan kita yang akan datang sedikit mengulas atau mengintip tentang nikmat surga. Sekilas mengintip tentang nikmat surga. Tapi wallahu a'lam bishawab, karena sudah 9:30 lewat, kita cukupkan kajian kita di kesempatan malam hari ini. Semoga berfaedah dan semoga menambah semangat ibadah kepada Allah, semangat atau menambah rasa rindu untuk bertemu Allah, dan juga rasa rindu untuk segera masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh kerinduan seorang mukmin
adalah segera masuk surga dan segera bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh pertemuan itu sangat dekat. Sungguh pertemuan dengan Allah itu sangat dekat. Karena apa? Karena singkatnya hidup di dunia. Maka bersabarlah untuk tetap beriman, untuk tetap taat selama Allah masih memberikan kesempatan hidup di dunia, dan bersabar dari orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, kepada kelalaian, kepada kebinasaan. Semoga Allah menjaga kita semua dan menjaga kaum muslimin dari segala ketergelinciran. Wal afu minkum, saya mohon maaf kepada jamaah sekalian, dan juga semoga Allah menjadikan kumpulnya kita di majelis ilmu ini menjadi penghapus dosa-dosa kita, menjadi penghapus kelalaian kita selama ini, dan menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.